Nah, ya? ini good idea nih Mas Ervan. Jadi atau gini ya, kita usulin ke PSSI ya nanti, bahwa setiap kostum pemain bola tim manapun ya itu harus menunjukkan identitas batik dari daerahnya masing-masing. Itu keren kayaknya. Nah, keren banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, di studio podcast saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Juragan Batiknya Kediri, Mbak Rika. Halo, saya Rika. Wah, ini greetingnya sudah kayak putri batik. Padahal juragan batik. Sebenarnya Iya. lebih jos mana sih, putri batik atau juragan batik? Dua-duanya ya pastinya. Sebentar, kalau misalkan ini ya juragan batik nggak ada putri batik, masih bisa jalan nggak? Nggak Kenapa? bisa. Ya kan dari segi marketing butuh promosi. Oke, masuk. Kalau misalkan putri batik nggak pakai batik, ya nggak bisa ya? Nggak jadi putri batik. Terus putri apa? Putri tok. Putri aja. Oke, Mbak Rika, gimana? Sudah mudik-mudik kemana aja? Mudiknya nggak mudik. Jadi kita kelilingnya silaturahmi ke keluarga besar. Kebetulan ada di Kediri dan sekitarnya. Jadi ya nggak sampai keluar Kediri. Suami dari Kediri juga? Suami dari Kediri juga. Saudara, keluarga besar semua di Kediri. Jadi nggak ada seninya dong. Kalau yang lain kan harus ada effort untuk pulang ke rumah, betul. kampung halaman gitu. Ya, justru itu yang patut disyukuri dong. Jadi kita nggak perlu keluar banyak effort untuk bisa silaturahmi. Enggak juga sih. Kalau menurut saya alasannya cuma ada 3 nih. Di antara satu ini. Satu itu karena cuaca kan lagi panas ya, malas keluar. Yang kedua mungkin THR-nya tahun ini belum cair. Atau yang ketiga ini yang paling bahaya ini, karena banyak orderan. Termasuk orderan saya kemarin belum jadi-jadi ini. Belum jadi. Iya kan? Iya, karena terkendala karyawan minta libur lebaran ini. Nah, terus kalau libur terus ya, memang libur berapa hari? Enggak sampai 1 minggu, besok hari Senin itu sudah masuk. Berarti Produksi depan, seperti biasa. Minggu depan harusnya sudah jadi ya? Iya, pasti. Oke, saya tunggu. Jadi Siap. batik pertama motif kopi ambiar. Kopi ambiar. Betul, kopi ambiar. Iya, motifnya kopi ambiar. Oke, saya sudah nggak sabar nih ya nunggu bagaimana jadinya. Iya. Karena kita selain melestarikan dan membudayakan memakai batik, kan juga harus mempromosikan apa yang lagi hit sekarang. Kalau sekarang yang lagi hit itu kopi-kopian ya, kenapa tidak kan gitu? Betul. Wong Vespa aja sudah dibikin batiknya. Iya pasti. Kita memang mengeksplor motif-motif kekinian gitu yang disuka milenial gitu juga sih. By the way, sudah berapa motif sih sampai hari ini? Sampai hari ini mungkin ada ratusan motif yang sudah tercipta dari saya. Luar biasa sekali. Iya, terima Ratusan kasih. motif batik Jayawarsa. Bacanya Betul. Jayawarsa ya? Iya, Jayawarsa. Luar biasa. Iya. Itu menciptakannya 100 motif itu bagaimana? Apakah googling atau dari hasil cipta rasa dan karsa, atau dari harus mencari inspirasi dulu gitu, gimana? Iya, dari awal batik saya berdiri itu kan memang saya punya konsepnya itu untuk explore everything about Kediri kan. Jadi memang saya sengaja mencari inspirasi tentang Kediri. Jadi sebelum saya ciptakan motif itu, biasanya saya survei ke tempat-tempat wisata yang ada di Kediri seperti itu. Ada apa sih di sana? Itu bisa saya ciptakan jadi sebuah motif batik. Gitu. Dan jumlahnya ratusan. Yes. Terus kalau kita ngomong ratusan jenis motif batik Kediri, itu yang paling ya, saya ngomong yang paling terkesan ya apa? Kalau motif batik khas Kediri sebenarnya banyak ya Mas Ervan ya. Tapi yang terkesan itu yang saya bawa sekarang ini ada motif Dewi Sekartaji. Jadi di sini menggambarkan Dewi Sekartaji ini yang sedang
bercengkrama di Taman Sekartaji. Waduh, Iya. Berat kalau sudah ngomong dewa-dewi kayak gini ya. Iya, makanya di Taman Sekartaji kan sekarang itu banyak bunga teratai. Nah, ini sudah masuk ke motif saya ini, bunga teratainya, bunga khas Kediri juga kan. Motif Dewi Sekartaji. Yes, betul. Itu karena Mbak Rika kan cewek. Kalau motif cowoknya apa dong? Oh, motif cowok juga ada. Ada kayak Raja Wali, terus kemudian motif macan putih, terus motif kali Brantas, yang ikan-ikan yang ada di Sungai Brantas itu jadi inspirasi saya juga. Oh, kalau motif buaya putih ada nggak? Buaya putih belum. Boleh. Kalau misal nanti ada yang pesan langsung saya buatkan nanti Mas Ervan. Ya kan ngomong kali Brantas, terus motif ikan, macan putih, Iya. ya, buaya putih. Buaya putih yang ada di Sungai Brantas itu ya. Oke, Mbak Rika, kan ini asli Kediri, Yeah. ya kan? Dari kecil Kediri sampai nggak mudik dan terus stay di Kediri, Yeah. ya kan? Selama berada di Kediri ya, itu sampai ke bawah yang namanya produk batiknya itu dikasih nama Jayawarsa. Iya. Emang apa hubungannya Jayawarsa dengan Kediri? Oke, Jayawarsa itu Mas Ervan, dia adalah raja pertama dari kerajaan Kediri. Jadi kalau selama ini masyarakat Kediri itu kenalnya cuman kayak Jayabaya gitu ya. Dia kan raja ketiga dari kerajaan Kediri. Ya memang kekuasaannya sampai luar Jawa ya dikisahkan. Tapi banyak orang yang ngerti kalau raja sebelum-sebelumnya siapa. Nah ini saya tertariknya ini raja pertama. Jadi Raja Jayawarsa. Ini namanya raja. Betul. Oke. Gitu. Boleh dong nanti setelah motif kopi-kopian jadi, saya pengen dibikinin mahkotanya Raja Jayawarsa. Wah, boleh. Oh, tuh. Saya sudah Jadi ada di tengah di sini ya, di tengah sini nanti motifnya mahkota gitu. Oke. Tapi ini cuman dibuat satu aja, nggak boleh dibuat yang lain. Oh, no problemo. Oke. Bisa. Boleh ya? Boleh. Oke, saya nanti sambil googling-googling kayak gimana sih bentuk mahkotanya Raja Jayawarsa itu. Iya, jadi nanti bisa dibuatkan jadi motif utama Iya, gitu kan. di tengah sini ya. lingkar itu. Siap. Motifnya warnanya jadi hitam sampai merah lah ya. Oke. Oke, Mbak Rika. Tadi kan kita bilang bahwa kerajaan Kediri itu juga sampai ke luar Kediri, luar pulau gitu ya. Iya, kekuasaannya dikisahkan waktu itu. Nah, terkait dengan batik Jayawarsa ini, apakah juga sudah melampaui itu? Untuk marketingnya itu sampai luar pulau. Saya melayani pesanan-pesanan itu ada dari Kalimantan, kemudian yang paling jauh Papua. Papua? Betul. Kan Papua ada motif batik sendiri, kenapa pesan dari sini? Iya mungkin karena dari segi kos gitu kan, biaya apa Tapi harga. motifnya apa? Motifnya Papua atau motif Kediri? Karena mereka tak pesanan motif sana, jadi motif asli Papua. Digambar, terus kemudian dikirim ke sini, dibuat di sini, terus dikirim lagi ke sana? Betul, jadi mereka cuman kasih gambar saya aja, terus nggak 100% persis seperti yang mereka minta, karena saya juga pengen itu sendiri, desain sendiri. Yang model tulis apa cap itu? Itu tulis. Bisa ya bikin motif tulis Papua gitu. Oh bisa banget. Jadi waktu itu saya bikin penari Papua, terus buah matoa, burung cendrawasih, seperti itu. Itu cantik-cantik juga. Itu pesanan langsung dari Papua. Luar biasa. Ini potensi yang terpendam. Oh iya. Iya, tapi Terima semua kasih. motifnya ada sudah diekspos di ini kan, di medsos ya. Ada di Instagram saya. Apa Instagramnya? Di Jayawarsa Katalog, ada juga di Jayawarsa Batik Kediri. Tapi ejaannya hati-hati lah ya. Jadi Coach Lovers sekalian kalau pengen tahu lebih banyak kepoin batik Jayawarsanya Mbak Rika, itu ejaannya J-A-J-A Warsa. Nah ini yang kadang-kadang agak sulit karena dengarnya kan Jayawarsa. Iya betul. Oke Mbak Rika, ini kan tak lihat ya dari packagingnya juga ini sudah benar-benar ramah lingkungan ya. Nah terima kasih. Dari kertas, terus kemudian ada paper bag. Iya. Ini memang sejak awal begini atau barusan? Sejak awal memang saya Kan konsep. saya lihat kemarin batik-batik yang brand ternama aja ya, kadang-kadang masih pakai kresek, masih pakai plastik gitu ya. Oh iya, memang dari awal saya menghindari plastik ya. Memang saya konsepnya go green, Iya, sebisa ramah mungkin. lingkungan Iya. Ini yang saya suka.
Terima kasih. Dari sekian banyak kelebihan, memang apa sih kelebihannya batik Jayawarsa? Kelebihannya batik Jayawarsa apa ya? Kalau batik Jayawarsa itu yang pertama harganya itu cukup terjangkau, bisa dibandingkan dengan batik tulis lainnya, bahkan dari daerah-daerah lainnya bisa dibandingkan. Tapi nggak mendowngrade kualitas ya? Sama sekali nggak. Jadi saya memang buat harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Jadi tetap saya pakai bahan-bahan yang terbaik dari segi kain, pewarna dan lain-lain. Jadi ditanggung, nggak luntur? Tidak luntur. Oke. Tapi karena memang batik tulis itu perawatannya berbeda dengan bahan tekstil lainnya ya. Jadi asal perawatannya sudah standar ya pasti dijamin tidak luntur warnanya. Oke. Yang kedua? Yang kedua, kami melayani motif custom. Jadi apapun permintaan dari pelanggan, motif apapun pasti akan kami layani. Bahkan 1 potong pun untuk masa pandemi ini free biaya desain. Mantap sekali. Iya. Tuh, sahabat sekalian. Jadi nggak hanya kaos saja yang custom, ternyata batik juga bisa di custom. Iya. Motif apapun yang pelanggan mau, kami layani. Luar biasa. Free jasa desainnya juga. Iya, selama masa pandemi. Jadi kalau habis ini pandemi selesai, kena cas. Karena memang awalnya seperti itu. Okay. Iya, sebelum pandemi seperti itu. Benefit yang lain dong? Kita untuk proses pembuatannya bisa dikatakan cukup cepat untuk proses produksinya. Jadi memang segala sesuatunya sudah kami siapkan supaya begitu ada pesanan masuk, bahkan untuk motif-motif yang sama sekali kami belum pernah kerjakan itu kami sudah siapkan. Jadi proses produksinya bisa dikatakan cukup cepat. Seperti itu. Mantap sekali. Ya. Waduh, kalau kayak gini nih mak-mak milenial ini, wah ini bahaya. Oh, nggak cuma mak-mak aja, bapak-bapak juga dong. Bapak-bapak mau motif apapun boleh. Tapi tetap ya, yang tadi mahkotanya Raja Jayawarsa harus didulukan. Pasti. 3 hari jadi. Nggak, saya maksudnya 3 hari itu desainnya saya pengen jadi 2, pengen tahu deh nanti kayak gimana. Oke. Gambarnya pokoknya yang di tengah sini ada. Jadi setiap nanti saya tak bawa nanti khusus sih, tak bawa ke pertemuan-pertemuan resmi di luar kota. Ketika ditanya nanti, Mas ini motif apa sih kok kayak misalkan mahkota, ini mahkotanya mahkota Rojo. Gitu. Keren tuh motifnya. Iya, makanya itu. Jadi saya pastikan hanya 1 loh yang nggak boleh yang lain. Siap. Oke. Khusus Mas Ervan. Ada patennya nanti. Mbak Rika. Iya. Setelah sekian lama mendalami batik tulis dan batik cap itu, masyarakat itu kalau Mbak Rika menilai ya, masyarakat Kediri itu seleranya yang seperti apa sih tentang batik itu? Untuk masyarakat, khususnya pelanggan saya yang pernah saya layani itu terbagi 2, Mas Ervan. Jadi yang usia milenial sama yang usia dewasa ke atas seperti itu. Kalau untuk yang dewasa ke atas tuh biasanya tuh emak-emak itu lebih suka ke bunga-bungaan. Gitu, bunga teratai, mawar, anggrek gitu. Rata-rata tuh lebih suka seperti itu. Tapi kalau untuk milenial itu biasanya mereka ya suka-suka kayak motif-motif kekinian, kayak Vespa, terus kemudian kayak apa namanya? Skopi, terus bisa. Apalagi? Terus saya juga pernah melayani itu untuk batik tulis untuk anak-anak kecil, itu saya layani motif-motif karakter. Kayak Pokemon, Barbie, Frozen, apa namanya Gerinja, semuanya itu saya layani semua. Bisa ya motif-motif bisa. Batik. Tapi saya mau bayangin ya, jadi misalkan Naruto terus dibikin batik gitu kan. Oh bisa. Jadi nanti pastinya kita mix dengan motif-motif batik. Saya tuh sebenarnya kepikiran gini, kalau ngomongin batik ya, saya pernah lihat salah satu ini ya apa namanya klub sepak bola Indonesia, nggak usah Sriwijaya itu ya. Dia pakai customnya pakai batik di sebelah kiri kalau nggak salah. Oh iya. Lihat ya itu. Nah, misalkan itu ditawarkan ke Persik itu gimana ya? Jadi biar ada logo macan putihnya, terus kemudian ada
di sela-sela ungunya itu ada motif batiknya itu. Nah, ya? Ini good idea nih Mas Irfan. Jadi atau gini ya, kita usulin ke PSSI ya nanti, bahwa setiap kostum pemain bola tim manapun ya itu harus menunjukkan identitas batik dari daerahnya masing-masing. Itu keren kayaknya. Keren banget itu. Jadi meskipun sedikit gitu ya ada batiknya gitu. Jadi ciri khas pemain sepak bola dari Indonesia. Iya. Kayaknya ide yang bagus. Iya. Jadi menyesuaikan aja, misalkan klub bola dari Papua ya berarti batik motif Papua. Sana ya. Sowan-sowannya di tengah. Waduh. Persik macan putih gitu ya. Keren tuh. Pastinya. Ya, ini lintasan ide tadi. Iya. Lintasan ide. Coba sih nanti disampaikan juga ke asosiasi batik ya. Oh iya. Jadi nanti kalau ada ide kayak gitu gimana gitu. Itu bisa viral kayaknya. Kan habis ini liga sudah mulai dibuka lagi ya. Sudah mulai dibuka lagi. Siapa tahu ini jadi momentum kebangkitan batik Indonesia. Di mata dunia luar biasa kan. Iya, keren banget tuh kayaknya. Siapa yang ngusulin nih? Mas Irfan bukan coach ya. Keren. Oke Mbak Rika, by the way kita sudah banyak ngomong ngalor ngidul nih ya. Tapi ada satu hal yang pengen saya tanyakan lagi tentang kelangsungan batik ini. Jadi ketika bicara batik itu pasti kan ada plus minus ya. Ada plus minus, termasuk juga bagaimana nanti pembuangan limbah dan sebagainya. Itu kalau saya tanya seperti ini, konten yang agak sensitif seperti ini, bagaimana menjawabnya? Untuk pembuangan limbah. Yes. Untuk pembuangan limbah itu sebenarnya dari Balai Besar Kerajinan Batik itu sudah ada standar. Jadi kayak ada instalasi pengelolaan limbah cair itu sudah ada standar. Tapi biasanya yang benar-benar pengrajin batik yang mengaplikasikan hal tersebut biasanya itu yang sudah kaliber besar, yang per bulannya itu sudah menghasilkan ratusan potong batik seperti itu. Jadi kalau saya kan masih usaha mikro ya Mas Irfan. Jadi untuk pembuangan limbah ya cukup biasanya direndam dengan tawas. Kalau sudah direndam dengan tawas kan itu sudah cukup mengurangi radikal-radikal yang di dalamnya itu kimia itu, jadi sudah cukup netral untuk dibuang. Seperti itu. Saya ingin memastikan itu. Jadi bahwa yang duduk di sini sebagai seorang pengrajin dan juragan batik itu tetap memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Pasti. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih. Saya doakan deh, semoga Batik Jaya Warsa tetap berjaya. Amin. Warsa itu kan tahun ya? Betul. Jadi tahun-tahun kejayaan. Ya, dari tahun ke tahun dan ini adalah tahun kejayaan. Amin. Terima kasih. Mbak Rika, boleh dong berbagi quotes ya atau kata-kata motivasi untuk teman-teman di rumah? Oke. Ada? Boleh deh. Oke, silahkan. Oke. Setiap cucuran keringat dan air mata itu adalah sebagian kecil dari perjuangan. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, karena bagian terbesarnya itu adalah tawa, sukacita, dan harapan baru. Itu aja. Dalam banget. Terima kasih. Terima kasih, banyak. Sama-sama. Ini kayaknya quote terbaik sepanjang masa. Terima kasih. Baik Mbak Rika, terima kasih banyak sudah datang ke podcast saya. Sama-sama. Oh iya, ini tadi bawa sesuatu ya? Oh iya, pasti. Oke, boleh saya lihat apa tadi? Iya, ini ada souvenir produksi saya. Ini ada mini slim bag cantik, motif pelempodang Kediri. Waduh. Iya. Ini motif khas Kediri ya, pelempodang. Nah, ini untuk 5 orang yang beruntung. Ini saya mau kasih ini nanti. Oke, jadi untuk 5 orang yang beruntung akan dikasih sling bag ya. Ya. Ini biasanya buat apa sih? Biasanya dipakai anak-anak muda untuk JJS, terus kongko-kongko seperti itu. Jalan-jalan
santai, jalan-jalan sore, jalan-jalan apa ya. Oke. Jadi sling bag ya, atau itu kayaknya cocok juga buat tempat make up deh kayaknya. Oh bisa, ini slingnya dilepas aja bisa. Itu kalau dimasukin tab masuk? Tab kayaknya belum ya? Iya, nanti suatu hari saya bikin yang bisa dimasukin tab. Ini bisa pinjam. Nah, jadi teman-teman, bagi Coach Lovers semuanya 5 yang beruntung, ini syaratnya apa nih? Syaratnya? Apa syaratnya, Mas? Syaratnya apa? Komen terbaik atau gimana? Atau nanti kita unggah di ini aja. Kita unggah di Instagram bukan Coach aja. Oh siap. Nah, gitu ya. Jadi biar yang nggak melihat video ini itu nanti tetap bisa peluang dapat. Oh pasti. Oke, jadi sling bag motifnya pelem podang. Ini manfaatnya banyak loh pelem podang. Oh iya. Tapi aku apa sih ini gitu. Pelem podang. Luar biasa. Iya. Ada logonya Harmoni Kediri dan ini produk asli Kediri yang akan insya Allah go internasional. Amin. Baik, Coach sekalian, jangan lupa untuk like, subscribe, serta berikan komentar-komentar yang positif. Termasuk jika Anda memiliki pertanyaan apapun tentang perbatikan dan bagaimana cara berwirausaha menjadi seorang juragan batiknya. Boleh dong sharing nanti? Boleh, boleh pasti. saja. Oke. Dan jangan lupa follow juga di Bukan Coach ID serta batiknya Jayawarsa di apa nih? Nah, ini. Facebooknya Jayawarsa Batik, ya, kemudian Instagramnya Jayawarsa_batik_Kediri. Baik, sekian dari saya Mas Irfan dan saya Rika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.